Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantani menegaskan, semua orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi punya kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya merupakan zuriat Nabi. Kalau dia sendiri tidak mampu membuktikan dirinya sebagai zuriat Nabi, maka boleh dia meyakini saya keturunan Nabi, yakin boleh, tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi. Di dalam darah aneh ini ada darah Rasulullah. Kalau dia nggak bisa membuktikan, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Karena memang mengaku zuriat Nabi tapi bukan keturunan Nabi itu bahaya. Tapi meyakini boleh, termasuk kita jamaah. Kita boleh meyakini orang tertentu adalah zuriat Nabi, boleh. Seperti saya meyakini Buya Habib Lutfi, yakin saya. Seperti saya meyakini Habib Syekh, saya meyakini beliau karena keyakinan, bukan karena ilmu, tapi karena keyakinan. Yakin kan tidak bisa dijelaskan dengan apapun, namanya yakin kan. Kita meyakini, kita boleh meyakini siapapun sebagai zuriat Nabi, sebagai Habib, tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan sedemikian rupa. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad bin Uthman Al-Bantani itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab nasab. Tujuannya apa? Agar nggak sembarang orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Ini bahaya kalau sembarang orang bisa ngaku-ngaku, sementang hidungnya mancung sedikit, wajahnya ada ke Arab-Araban, padahal Arabnya ngembi, ngaku zuriat Nabi. Tidak boleh sedemikian rupa. Jadi cara mengkonfirmasinya sederhana, satu kitab nasab. Cara mengkonfirmasinya, kalaupun dengan kitab nasab tidak terkonfirmasi, maka gunakan tes DNA. Makanya Bapak Ibu, saya salut dengan keturunan Wali Songo. Wali Songo itu zuriat Nabi. Tapi kenapa kita nggak pernah menganggap beliau itu zuriat Nabi, Pak? Ya kan begitu. Wali Songo itu zuriat Nabi. Gus Fuad Pleret, beliau dari jalur bapaknya keturunan Sunan Ampel, dari jalur ibunya keturunan Sunan Bonang, terhubung dengan silsilah kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dari jalur bapak Sunan Ampel, dari jalur ibu Sunan Bonang, tapi nggak pernah ngaku zuriat Nabi kan? Nggak pernah tunjuk dada, nggak pernah. Bahkan beliau tes DNA. Kata anaknya Gus Fuad, kalau bisa kita ini nggak usah terbukti zuriat Nabi, kata anaknya. Lu apa nak? Bebannya berat banget, kata dia. Buena, kalau kita terbukti zuriat Nabi nggak ngaku, kafir. Misal contoh, kamu zuriat Nabi bukan, padahal zuriat Nabi, bisa kafir. Kalau kita sudah dipastikan zuriat Nabi tapi kita nggak mengakuinya, malah kafir. Ngaku-ngaku zuriat Nabi tapi padahal bukan, juga kafir. Ngaku-ngaku zuriat Nabi, kafir. Nggak ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semua. Menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dari Lampung terkait dengan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Sangat terang benderang apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tersebut, karena di samping dengan keyakinan di hati, meyakini seseorang sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, diperbolehkan asal tidak berlebihan. Meyakini saja tidak cukup, karena seiring dengan kemajuan zaman, ditengarai ada beberapa oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi, yang mengagungkan kenasabannya. Inilah loh, aku ada darah Rasulullah. Ini loh, aku dzurriyyah Nabi. Untuk kepentingan diri pribadi, dan justru
itu akan merusak cerita nama baik Rasulullah SAW. Dijelaskan pula bahwa keyakinan saja tidak cukup, manakala akal harus mengedepankan untuk secara ilmiah diteliti kebenaran tersebut, karena saat ini sudah banyak para oknum-oknum yang membanggakan, yang mengaku dzurriyyah Nabi Rasulullah SAW untuk kepentingan diri pribadi. Sangat jelas bahwa diceritakan juga mengenai Gus Fuad Peret yang tersambung kepada Sunan Ampel, yang nyatanya secara tesis ilmiah manuskrip menyambung ke Rasulullah SAW adalah sebagai kakek moyangnya Gus Fuad Peret, menyambung dari ibu ke Mbah Nuriman yang notabene masih sebagai keturunan Senopati Engalogo, nyambung kepada Sunan Bonang. Ini semua didasari oleh penemuan-penemuan ilmiah. Dan untuk menguatkan tersebut, karena ada kuar-kuar dari oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi, bahwa Trah Wali Songo terputus dengan itikad baiknya Gus Fuad tes DNA yang 2 bulan ke depan hasilnya bisa kita lihat bersama. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Kiai atau Ustadz Suparman benar-benar harus dipahami dengan baik. Sudah terang benderang ini secara orang awam seperti saya memaknai, memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dengan bahasa-bahasa yang sederhana tapi ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat awam, bahwa meyakini saja tidak cukup, karena yakin tanpa dengan ainul yakin didasari dengan secara tes DNA sebagai bukti modernisasi sekarang untuk mengetahui keabsahan dzurriyyah Rasul harus dilakukan manakala ada orang yang mengagungkan nasab, mengaku inilah dzurriyyah Nabi, inilah zat Nabi, inilah darahnya Nabi, hanya untuk menarik simpati, untuk fanatik buta, untuk doktrin menuju mahabbah, yang mahabbah itu selalu dibarengi dengan fanatik buta, akan menimbulkan perbudakan baru. Cukup jelas. Terima kasih Ustadz Suparman yang sudah menjelaskan begitu detail terkait dengan apa yang disampaikan. Insya Allah kita akan memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman, sebagaimana kita akan juga mengikuti perkembangan, justru menyarankan agar tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin dapat dibuka selebar-lebarnya oleh khalayak, dan di situ mungkin ada pembanding yang menyatakan bahwa Trah Pahlawi itu sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, karena perilaku oknum-oknum itulah yang menyebabkan mengaku dzurriyyah Rasul, mengaku darah Rasulullah hanya untuk mencaci maki, untuk menindas, untuk memprovokasi, dan untuk kepentingan pribadinya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dari Lampung ini adalah kita implementasikan, kita edukasikan, kita beri pengarahan, pengertian, nasihat kepada orang-orang yang taklid buta, berfanatik buta, seakan-akan surga neraka itu hanya karena mahabbah, seakan-akan barokah itu hanya karena trah, seakan-akan kehidupan kemuliaan di dunia akhirat itu
karena semata-mata soal darah. Kiai Madudin yang diaminkan oleh Ustadz Suparman menjadi barometer tolok ukur bagaimana kita seyogianya untuk bisa menelaah, berbesar hati, memberikan keleluasaan ilmu Allah untuk berkembang menuju fikih peradaban, menuju modernisasi agar kita selaku manusia di dunia untuk bisa menggapai sesuatu hal setinggi apapun ilmu-ilmu yang diberikan Allah harus dikaji, harus dingaji, harus diteliti agar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita telaah dengan baik, bisa kita jabarkan dengan baik, bisa kita tularkan dengan baik kepada khalayak, kepada masyarakat yang saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah, belum bisa untuk menjangkau sesuatu hal yang mereka belum dimengerti. Semoga ada manfaatnya. Segala hilaf mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.